Beri kemuliaan bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa bertahan sampai akhir akan selamat. Terima kasih Pak Gembala, puji Tuhan sudah menerima saya, sudah servis saya dengan baik, makan, tidur, belajar, semua luar biasa. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentunya saya tidak perkenalkan lagi sedetail nama saya, semuanya sudah tahu, dan kita masuk saja dalam firman Tuhan. Tadinya benar-benar Roh Kudus saya rasakan ada di tempat ini. Kuasa Tuhan bekerja lewat pujian, padahal saudara saya sudah siapkan khotbah sampai di sini saudara. Tapi Tuhan jangan, saya nggak sejahtera bawa ini. Tapi rupanya mungkin saya nggak tahu. Saudara, Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Padahal saya siapkan khotbah impian menjadi kenyataan, tetapi berubah. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul sesuatu yang istimewa Tuhan sediakan bagi saudara. Kita akan lihat sama-sama di dalam 1 Korintus 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Kita bangkit berdiri, kita menghormati pembacaan firman Allah. Kita sama-sama semua buka suara, kita kumandangkan firman Allah ini, dan firman Allah ini menjadi kenyataan dalam hidup kita. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Silakan duduk. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati saudara, Tuhan sediakan. Dan saya percaya itu adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kenapa firman Tuhan ini dikirim oleh Paulus kepada jemaat di Korintus? Tahun 55 Masehi sampai 56. Paulus coba kirimkan surat ini kepada jemaat di Korintus karena keadaan rohani jemaat di Korintus
Firman Tuhan berkata, apa yang kau tidak pernah lihat, apa yang kau tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan sediakan bagi jemaat Philadelphia pagi hari ini. Haleluya. Sudah benar lagu tadi, Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia bukan hanya baik, sangat baik. Haleluya. Apa yang kita tidak pikirkan, ini Tuhan sediakan. Kamu gak mau makan tahu, nih aku sediakan B2. Siap. Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Haleluya. Tuhan juga siapkan, John kau tidak punya jas. Nih Tuhan siapkan dari Pak Gembala bilang pakai dulu. Saya ingat Goliat dengan Daud, ya. Goliat bilang, Saul ya, Raja Saul. Daud, ini pakai aja nih baju saya, baju perang. Daud bilang, enggak cocok bos. Kenapa Daud enggak jawab? Daud suka baru. Itu Daud. Haleluya. Tapi sekarang harus pakai, daripada enggak pakai kan, wow luar biasa. Maksudnya yang Saul bukan Pak Goliat. Ada Pak Beni juga sini, gampang sih itu. Haleluya. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata Tuhan sediakan sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang surprise. Tuhan sediakan bagi kita. Nah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang surprise. Saya bisa gambarkan seperti di dalam Yohanes pasal 11. Waktu Lazarus mati. Waktu dia masih sakit, Maria kirim berita kepada Yesus, kirim doa. Yesus, Lazarus yang engkau kasihi sakit. Tuhan sengaja 4 hari enggak datang. Saudara bayangkan kalau saudara di rumah sakit telepon, Pak Gembala datang berdoa buat istri saya, buat anak saya, suami saya. Pak Gembala sengaja 4 hari. Apa tindakan saudara? Payah tuh Bapak Gembala. Masa enggak perhatikan? Ini Maria udah 4 hari baru Yesus sampai. Pas Yesus sampai, mereka berkata, Yesus kalau engkau ada waktu itu, Lazarus enggak mati. Maria lupa bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Akhirnya Yesus datang. Di mana dia kamu kuburkan? Itu Tuhan lihat aja bukti ini. Coba lihat, udah 4 hari. Kalau kita ke dokter 1 jam lewat aja udah kubur. Ya. Ini sudah 4 hari. Mungkin logika mereka, ini Yesus buat apa lagi? Mau datang nangis kali dia, mau taruh bunga kali dia, bagaimana kan? Tapi waktu Yesus panggil, Lazarus keluar dari kubur. Wow, tanah itu. Waktu Lazarus keluar, semua orang-orang di pinggir teriak, Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi begini? Woi, pocong ini. Kan terikat, loncat-loncat sih. Tapi Yesus katakan, buka tali kafannya, buka. Wow, tadinya Maria tidak terpikir hal itu. Maria cuma tahu Yesus akan datang, cuma lihat kuburnya, mungkin seperti yang lain berdoa. Tapi kita nggak boleh. Tapi dia lihat sesuatu yang surprise. Bangkit. Wow, Maria sadar, ampuni saya, firman saya sudah dapat, tapi kok saya lupa. Banyak orang Kristen seperti itu. Firman Tuhan sudah datang, tapi lupa. Bukan lupa, sengaja. Tapi jemaat Philadelphia semua, wow, orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Tuhan lagi sediakan sesuatu yang istimewa bagi orang Israel. Singkat cerita, waktu mereka keluar dari Israel, mereka berhadapan dengan Laut Teberau. Nggak ada jalan, kiri kanan semua padang pasir, belakang tentara Mesir. Untuk membawa mereka kembali ke perbudakan. Mereka tertekan. Terkadang kita juga orang Kristen seperti itu, tertekan dengan persoalan, masalah, kiri kanan, depan belakang semua, nggak ada jalan. Tapi luar biasa, Musa disikat oleh orang Israel. Musa, apakah nggak ada kubur di Mesir? Kenapa kau bawa kami ke sini?
pendeta Musa lagi yang disalahin, pastor Musa lagi yang disalahin kan. Pas, lagi pastor pas. Kalau di Manado lain lagi Tor, dipotong-potong, main potong aja. Jangan dong, harus beri penghormatan. Pastor Musa, kenapa kau bawa kami ke sini? Apa nggak ada kubur? Luar biasa Musa nggak lawan. Dia tahu ini degil, dia tahu mereka keras kepala, keras hati. Ini orang Israel yang keras hati, bukan jemaat sini. Orang Israel. Akhirnya Musa datang, Tuhan, dengar aja apa yang mereka katakan. Tuhan ingatkan, Musa, apa yang di tangan kanan? Tongkat, belah laut itu. Mungkin Musa nggak langsung belah, mungkin Musa berpikir, Tuhan, ini tongkat cuma jadi ular, masa ular mau lewat kita pegangan di ular nyebrang? Nggak mungkin kan? Ini logikanya jalan. Tapi karena Musa dengar-dengaran nih, pastor dengar-dengaran, oke, belah laut itu, terbelah. Wow, sesuatu yang istimewa Tuhan sediakan bagi orang Israel, terbuka. Jadi akuarium pertama terbesar orsinil, asli. Wow, buatan Tuhan, haleluya. Saya ingin sekali, siapa tahu ada jemaat, ayo kita, Pak John, kita lihat tuh akuarium terbesar di Amerika. Saya nggak tahu, saya cuma lihat di YouTube. Di mana ya? Bawah ya. Oh, di Belanda. Oh, Atlanta. Soalnya saya lihat di YouTube ada 7, di Amerika, di Eropa, di Jepang, di Indonesia nggak kepake, terlalu kecil. Saudara lihat, wow, akuarium besar buatan tangan manusia, bagus sekali, apalagi buatan Tuhan. Haleluya, ini air, haleluya. Mungkin orang Israel iseng, masuk ke dalam tangan, tarik udah ikan deho. Pas dapat ikan bakar, wow banyak ikan di jalan, ya kan? Main bakar dulu. Apa yang terjadi? Lupa ada musuh di belakang, ya kan? Lupa. Saudara tahu, di saat kita mengiring Tuhan banyak persoalan, banyak kepahitan, tapi ada penghiburan dari Tuhan. Haleluya. Mereka tertekan, terkadang juga kita tertekan diikut Tuhan. Aduh, kenapa ya saya sudah setia kok masalahnya berat banget, nggak selesai-selesai. Tapi Tuhan tidak pernah lupa, Yesus sangat baik. Ini orang Israel, gak lupa, gak ada masalah. Bakar ikan dulu santai, jalan. Gak lama, udah di seberang. Datang juga orang Mesir, terjebak juga mereka. Wow, fenomena luar biasa ini. Lupa lagi ada mau kejar musuh. Santai, bakar juga ikan orang Mesir. Sampai di seberang, Musa berdiri di atas batu. Pertunjukan selesai. Haleluya, Tuhan berikan sesuatu yang istimewa buat saudara. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang surprise Tuhan sediakan. Saya bangga Tuhan, saya belum pernah lihat Amerika, saya sudah lihat. Tapi saya tahu Tuhan lagi sediakan yang lebih lagi buat saya lihat. Saudara sudah dapat kedudukan di kerjaan yang bagus, Tuhan lagi sediakan sesuatu yang lebih lagi. Kalau saudara mungkin punya gaji sekarang cuman ya $10.000, Tuhan sediakan lagi, lebih lagi. Haleluya. Tuhan sangat baik. Tapi satu syarat untuk raih ini, firman, mesti ada syarat. Nok aja. Masa kita cuma maunya gaji dolar tanpa kerja, ya kan? Nah ini digaji kayak pemulung di Amerika digaji kan. Nah ini Tuhan, ini harus ada. Firman Tuhan berkata, Tuhan sediakan buat mereka, buat saudara yang apa? Mengasihi Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan? Kalau saya tanya, saudara mengasihi Tuhan gampang cepat. Amin. Keluar berantem terus. Tapi di sini firman Tuhan bilang, engkau mau raih apa yang Tuhan sediakan, saudara. Tuhan sudah sediakan, nih sudah ada. Ini buat jemaat Philadelphia. Philadelphia. Tuhan sudah sediakan nih. Ini raih, ambil. Tapi bagaimana mau raih ini ada aturannya. Firman Tuhan berkata, engkau harus mengasihi Tuhan. Saudara sudah berkata, aku mengasihi Tuhan, betul? Saya mau buktikan lewat Alkitab, benar nggak saudara mengasihi Tuhan?
Jangan bro. Yang pertama, Mazmur 97 ayat 10. Haleluya. Mazmur pasal 97 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, apa di sana coba? Bencilah kejahatan. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Jangan kompromi dengan kejahatan, karena kejahatan itu yang menghambat berkat kita. Yesaya 59 ayat yang kedua. Kejahatan Tuhan paling tidak suka dengan mereka tidak menyadari Tuhan sudah sediakan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang istimewa, tetapi terjebak dengan kejahatan, dengan kesombongan, sombong. Aduh, mentang-mentang sudah jadi pimpinan, nggak boleh diajak hadir. Ya, kesombongan sangat berbahaya. Sombong adalah awal dari kejatuhan, adalah kejahatan juga. Jika seorang berbuat kejahatan, jika seorang berbuat sombong, itu sudah awal dari kejatuhan. Firman Tuhan berkata, bencilah segala bentuk kejahatan. Daud menjadi raja, mendapat sebuah keistimewaan. Dia menjadi raja istimewa, saudara. Kenapa? Dia dari kampung. Dari kampung yang tidak tahu kampung desa apa namanya. Seperti saya, kampung saya nggak ada di peta. Ya kan? Tapi Tuhan bawa nih Daud nih, sini Ut. Kalau di Manado Daud dipanggil Ut, benar? Ut sini, kamu duduk di sini. Wow Daud, benar ini Tuhan, saya udah diurapi jadi raja. Daud merasa ini sesuatu yang surprise, sesuatu yang luar biasa Tuhan sediakan. Kenapa? Karena Daud benci dengan kejahatan. Buktinya 2 kali kesempatan Daud bisa membunuh Saul. Karena Saul dengki, iri hati dengan Daud. Saul ingin membunuh Daud, tapi kesempatan bagi Daud ada. Tapi Daud tidak membunuh Saul. Daud berkata, jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Bahkan Absalom juga pernah membunuh Amnon karena Amnon memperkosa Tamar di istana Daud. Absalom kabur 5 tahun, baru dia kembali. Tapi Daud tidak menghukum dengan hukum yang berlaku pada waktu itu. Darah ganti darah, barang siapa yang membunuh harus dibunuh. Dia tidak bunuh Absalom. Kenapa? Karena Daud benci kejahatan. Makanya tidak heran Daud menjadi raja mendapat sesuatu yang istimewa. Dia hormati bosnya, Pak Saul, walaupun sudah tua, walaupun sudah opa, sudah bapak, tetap hormati. Beda sekarang saudara, kalau di daerah saya lain. Kalau dia mau tunggu warisan, dia lihat, aduh bapak saya ini udah tua gak mati-mati. Saya udah pengen warisan ini tapi dia belum. Kalau dia sudah kan tinggal, hak saya. Udah deh, biar kita ajak-ajak jalan-jalan. Pak, opa, pak, ma, jalan-jalan. Kemana? Makan. Dia datang, kalau makan ke restoran dia datang ke tempat garam, asin, dia taruh banyak-banyak supaya cepat KO. Darah tinggi kan cepat. Ternyata juga enggak. Tapi Daud enggak. Justru Daud membela Saul. Karena Daud mengasihi Saul. Daud membenci segala bentuk kejahatan, dia enggak mau. Nah kalau Daud nekat, sudah habis. Karena Daud membenci kejahatan. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kejahatan itu banyak bentuknya. Bahkan kejahatan bisa muncul, bisa timbul dari dalam hati. Di dalam Matius 15 ayat 19, dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Makanya sombong sudah situ semua muncul.
Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pernah di dalam Bilangan pasal 12 ayat 1, Miriam pernah mengatai Musa. Yang mengatai Musa tahu sudah banyak perkara, enggak ditulis semua. Namanya mengatai semua. Musa cuma dia. Musa, kenapa kau ambil dia menjadi istri? Dia kan keturunan Ham. Musa mengambil istri dari keturunan Kus. Turunannya dari Ham yang terkutuk. Gak boleh dong. Oh sudah. Dia katai Musa. Musa cuma diam. Yang sakit hati siapa? Bos. Yang sakit hati bos. Tuhan. Tuhan turun loh saudara. Sini kalian bertiga, kumpul di ruang pertemuan. Kumpul, Harun, Miriam, Musa, kumpul. Tuhan tegur, Miriam, kenapa kamu mengatai hambaku Musa? Saat itu juga Miriam kena kusta. Baru dia sadar dia salah. Jangan mengusik hambaku yang kuurapi. Terkadang kita merasa, kita sama kok. Ini Miriam begitu, kita sama. Saya juga nabiya kok. Kadang begitu, kita sama-sama diurapi, kita sama-sama penuh Roh Kudus. Enggak apa-apa, jangan takut, enggak apa-apa. Itu mah cuman pendeta Goliat mah gampang, ntar gua yang katai gampang. Jangan saudara. Mungkin sekarang enggak kelihatan kustanya. Tapi ya kan, kusta nempel di hati. Kusta itu sampai bawa ke neraka. Sombong. Hati-hati saudara, ini sombong berbahaya karena Miriam merasa sombong. Oh saya juga nabi, saya dipakai Tuhan juga. Saya kalau berkhotbah luar biasa, ini bahaya. Jangan jadi seperti ada orang Manado saudara. Biarin orang Manado sini marah. Orang Manado di Bekasi. Rupanya dia jadi sopir taksi, punya taksi sendiri. Dia dapat tugas untuk jemput orang Amerika. Waktu orang Amerika turun, dia jemput dengan taksi. Welcome, sir. Enggak tahu bahasanya, pokoknya masuk aja. Udah di taksi naik, jalan-jalan. Pas tiba di Monas, Amerika bilang, wih luar biasa Indonesia. Monas boleh juga Indonesia buat. Ini berapa tahun buat ini, Pak Sopir? Sopir bilang, wah lama 30 tahun. Kalau di Amerika 3 bulan jadi. Rupanya bule ini sombong juga kan. Lewat lagi di Jalan Sudirman. Wah gedung-gedung bertingkat. Amerika bilang, sopir luar biasa juga perkembangan Indonesia. Ini gedung-gedung bertingkat. Mereka kalau satu gedung bisa bangun berapa tahun? Wah karena sopir juga ini orang Manado, ini bule juga sombong sadiki. Jadi ya orang Manado bilang, sopir ini bilang, oh kalau di Indonesia 3 tahun selesai. Kalau di Amerika 1 bulan selesai. Wah, ini orang Manado udah mulai muncul kan RW-nya. Dia nggak tahu sombongnya orang Manado kan. Nggak kalah aksi. Biar kalah nasi jangan kalah aksi. Itu orang kampung, bukan di Amerika. Ini kan orang Amerika semua. Pas dia naik jalan layang tol dari Cililitan sampai Tanjung Priok, panjang sekali. Wah luar biasa juga Indonesia. Kok bisa bangun jalan layang sepanjang ini? Kira-kira kalau di Indonesia berapa tahun bisa selesai ini? Langsung sopir bilang, kemarin belum ada. Sombongnya minta ampun. Itu supir yang sombong, kita semua enggak. Jagalah karena sombong adalah sebuah kejahatan. Haleluya. Bencilah segala bentuk kejahatan. Karena kejahatan, kesombongan, apapun yang kita buat yang menyakiti hati Tuhan menghambat berkat. Tapi mari kita mau bersatu dengan Tuhan. Kita mau berpihak dengan Tuhan, melawan segala bentuk kejahatan. Kejahatan apapun itu, kejahatan di dalam pelayanan, kejahatan di luar, kejahatan dalam keluarga, dalam rumah tangga, stop. Kita mau bersama dengan Tuhan. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan adalah 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-21.
Demikian firman Tuhan. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga saudara? Mengasihi saudaranya. Barang siapa mengasihi Allah, barang siapa mengasihi Tuhan, ia harus mau tidak mau harus mengasihi saudaranya. Kenapa firman Tuhan tekankan ini? Karena jemaat di Korintus itu sudah konflik. Mereka nggak tahu mereka bersaudara di dalam Tuhan. Satu tubuh Kristus, tetapi terjadi konflik. Masalah antar golongan, antar pribadi terjadi. Dan ini sering terjadi di dalam gereja Tuhan, di dalam gereja sendiri, di dalam jemaat sendiri, antar jemaat konflik. Bahkan konflik diam-diam, biar Pak Gembala nggak tahu. Diam. Datang ke gereja, oh Tuhan aku mengasihi Engkau. Udah kayak si bencong aja. Nggak mau lihat. Kenapa Pak Gembala? Kenapa? Aduh Pak Gembala nggak tahu dia cari muka sama Pak Gembala supaya bisa mimpin pujian, supaya bisa singers apa semua. Walah, rusak. Jadi mulut compreng, rusak, hatinya rusak. Padahal dia pengen sebetulnya. Kenapa Pak Gembala bilang udah minggu depan kamu puji Tuhan. Enggak, diem lagi tuh. Tapi di sini nggak ada, biasa di tempat kami, waduh, ya di sini puji Tuhan semua saling mengasihi, ya, haleluya, ya. Saya percaya kalau kita saling mengasihi, ini firman Tuhan bilang, jangan saling simpan dendam. Kalau dia benci kau, puji Tuhan, tambah lagi dong. Iya, kalau sudah diomongin tambah lagi, oh haleluya, apalagi yang dia omongin, apa-apa, puji Tuhan. Jangan kita sudah dengar seperti itu, mana dia? Dia nggak tahu saya orang Jawa, hah? Muncul lagi, dia belum tahu aku orang Batak, sini kau. Waduh, muncul kesukuannya hebat-hebat. Suku mana yang hebat di Manado? Di Indonesia, semua suku hebat. Wah, muncul semua. Dia nggak tahu, muncul lagi orang Bandung. Wah, di sini nggak ada orang Bandung. Ada orang Jawa Barat. Ini merasa sombong. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita saling mengasihi, bergandeng tangan. Udah lupakan dendam, lupakan kejahatannya. Kalau dia nggak berubah, biarlah. Mungkin dia seperti Yesus yang tidak pernah berubah. Hanya Yesus yang tidak berubah, dia juga mau ikut-ikutan. Emang cuman Yesus, gue juga. Jadi nggak pernah berubah, kejahatannya, mulutnya, semua begitu terus. Tapi biar kita yang berubah. Aku mau mengasihi dia. Sejelek apapun dia, aku mengasihi dia. Jangan kita lihat seperti itu kita juga musuhin. Kita harus belajar dengan Yusuf. Yusuf pasal 42, Yusuf Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 45 tentang Yusuf. Ini udah mulai salah-salah ini. Kalau saudara tertawa berarti saudara mengampuni saya. Haleluya. Kejadian 45 ayat 14. Haleluya. Kejadian 45 ayat yang ke-14. Lalu dipeluknya leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula Benyamin pada mau Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dan dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Yusuf, saudara, adalah anak yang paling disayang, yang paling dikasihi oleh ayahnya Yakub. Sehingga menimbulkan kecemburuan dari saudara-saudaranya. Wow, kenapa hanya Yusuf yang disayang? Kenapa hanya Yusuf yang diperhatikan ayah? Akhirnya mereka bermufakat, kita bunuh saja dia. Bayangkan ini, kita habisi aja dia. Dan ini banyak terjadi, saudara.
Di Manado pendeta mereka bunuh kok. Nggak takut. Yesus aja mereka bunuh. Apalagi cuma John Kewas. Tapi puji Tuhan, fam saya, marga saya Kewas bukan tewas. Ini nggak pernah tewas. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mereka bermufakir, kita habisi aja dia. Tapi terjadi kesepakatan, nggak usah, kita jual saja. Waktu Yusuf dijual, mungkin dalam kereta, di dalam sumur dia bergumul, aduh kenapa kakak-kakak saya, adik saya jahat sama saya. Saya sudah baik, saya bawain kopi susu buat mereka, saya bawain makanan buat mereka di Padang. Kenapa saya dijual? Sakit. Saudara, kalau saudara punya teman, saudara punya saudara, saudara sudah baikin, terus dia jual nama saudara. Saya ke Pak Beni jahatnya minta ampun. Kenapa? Saya mau makan nasinya disembunyiin, ikannya disembunyiin. Udah. Padahal Pak Beni ajak terus, ayo kita ke restoran, makan restoran. Tapi yang keluar jelek-jeleknya. Sakit nggak Pak Ben? Sakit. Yusuf juga sakit. Gimana? Kalau Pak Ben pasti simpan dendamnya. Nanti nggak dapat kudapa. Nanti kau ketemu dengan saya nanti. Tapi Pak Ben sudah berubah, enggak lagi. Ini Yusuf simpan. Singkat cerita, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Jadi Perdana Menteri. Jadi mangku bumi. Dia mendapat sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang surprise, sesuatu yang menakjubkan, yang tidak pernah dia pikirkan. Oh, saya harus jadi penguasa di Mesir. Ini Mesir bukan Israel. Kalau Israel nggak apa-apa, ini Mesir. Sukunya sudah berbeda, agamanya sudah berbeda. Wow, semua berbeda. Tapi inilah Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Tuhan bawa nih Yusuf, kamu duduk jadi penguasa di sini. Yusuf baru kaget. Saya jadi penguasa, dia pikir enak juga saya dijual sama saudara saya. Sering-seringlah saya dijual. Jadi saudara, kalau saudara mau jual, saudara puji Tuhan. Ada sesuatu yang indah Tuhan sediakan. Ya, jangan simpan dan ini jadi kanker saudara. Kanker, benar-benar kanker sampai kantong jadi kering. Masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, gak sembuh-sembuh. Udah hati yang gembira adalah obat. Ya, senang aja puji Tuhan. Apa, haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya sudah lupa. Akhirnya Yusuf jadi penguasa. Satu ketika terjadi kelaparan hebat di Israel. Jadi kelaparan hebat di Israel. Saudara-saudaranya datang antri untuk beli gandum. Antri dulu beli gandum. Antri, semua kan udah kelaparan semua. Yusuf saudara tampil dengan gagah. Tadinya aja dia belum gagah saudara. Alkitab berkata Yusuf itu elok parasnya. Bahasa Prancis bilang fasung. Artinya ganteng. Ya beda dikit lah dengan Pak Goliat dengan kita lah. Karena dia dulu belum pakai jas. Belum pakai dasi. Sepatu aja kita lebih bagus. Ya. Jadi kita lebih gagah lah dikit lah. Apalagi dia sudah jadi Perdana Menteri. Wow. Tambah berubah, tambah gagah. Saudara-saudaranya enggak kenal lagi. Kalau siapa Yusuf, udah mereka enggak tahu kalau Yusuf, mereka tahu Yusuf udah jadi budak. Akhirnya Yusuf berdiri dan lihat orang yang lagi antri. Yusuf dengan menjaga wibawa. Aduh itu Ruben, aduh itu Simon, aduh itu Benyamin, aku pengen peluk. Tapi jaga wibawa. Banyak juga orang sekarang kalau sudah jadi jaga wibawa. Apalagi sudah kaya, udah diberkati. Ses, om, itu Pak Gembala. Biar aja, tunggu Pak Gembala tegur sendiri. Kalau dia nggak tegur saya nggak bayar perpuluhan. Banyak orang suka jaga wibawa. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena Yusuf udah nggak tahan, dia suruh pegawainya. Inilah hati Yusuf saudara. Pegawai, kumpul orang Israel masuk ke ruangan khusus. Waktu masuk ke ruangan khusus, steril. Yusuf masuk. Pegawainya masih ada, dia suruh keluar. Kau orang Mesir nggak cocok di sini, keluar kau. Ini khusus jemaat Philadelphia.
Haleluya. Dahsyat. Ya kan? Kan kalau ada iblis masuk kan Tuhan bilang usir keluar, jangan. Di sini suasana surgawi. Nggak ada yang masuk. Kita nikmati suasana Tuhan. Dan benar Yusuf masuk, dia tutup. Nih ibarat nih saudara-saudaranya. Hei saudara-saudaraku. Kalau menghadap mangku bumi, kalau di Jogja harus tunduk semua. Benar kan? Ini harus sampai ke enggak boleh lihat sembarang kalau belum diperintah berdiri. Mungkin mereka seperti itu tunduk. Ini Perdana Menteri mau masuk. Wow, ini Perdana Menteri. Langsung dia kan. Hei saudara-saudaraku, ini aku Yusuf. Diam semua. Mungkin Ruben berbisik ke Simon, Mon, bohong Mon. Datang lagi si Benyamin, apa Ben? Bohong dia, iya. Dia kan udah jadi budak, kita kan udah jual dia. Iya, bohong. Udahlah, karena Yusuf tahu mereka nggak percaya. Kedua kalinya lagi Yusuf datang. Hei saudaraku, ini aku Yusuf. Dia tambah kalimatnya. Yang kalian jual waktu itu. Baru kapok. Aduh. Ruben kaget. Aduh Mon. Benar Mon. Benar. Darah Yesus dia. Oh job saya. Siap. Ya, bagaimana? Ya udah. Aduh. Kita nggak akan ketemu ayah lagi. Pasti kita dihukum gantung. Hukum mati kita. Gimana Ben? Aduh gimana ya Mon? Simon mau bela diri, kamu kan kakak yang tua, kamu aja yang dikorbanin, enak aja lu. Kita sama-sama. Aduh, udah. Karena Yusuf gak tahan, mereka saling bisik. Dia datang ke Benyamin adikku, ini aku Yusuf. Dia mau meluk Benyamin. Ruben, ini aku Yusuf. Simon, Lewi, semua mereka berpelukan. Haleluya, seperti Teletubbies. Belajar sama Teletubbies setiap ketemu berpelukan. Artinya mengasihi. Jangan ada dendam, jangan ada dengki, jangan ada benci. Ciptakan kasih sesamamu. Haleluya. Cocok dengan Philadelphia. Kasih persaudaraan. Ciptakan kasih persaudaraan. Jangan saling dengki. Oh haleluya. Wajah-wajah saudara enak semua, benar. Tapi jangan cuma di sini ya. Aduh, biar hati juga bersuka cita. Biar hati juga bersyukur. Ada kasih yang muncul. Jangan munafik. Aduh ketawa tapi lihat dia udah gak mau salaman. Puji Tuhan ya. Emang ada apa gak mau lihat wajahnya. Harus saling mengasihi. Jangan saling membenci. Saudara mau dengar ilustrasi? Kalau enggak, saya enggak mau kasih ilustrasinya. Haleluya. Di Jakarta ada datang 2 pemuda dari Sangher. Ya, namanya Ungke dua-dua. Karena mereka mau kerja daerah Kerawang. Udah bos bilang naik aja kereta api, naik train ya di sini ya, naik kereta api. Waktu naik kereta api, pertama dari Gambir, wah senang, oke kita naik kereta api ya, naik kereta api. Pas waktu masuk satu stasiun, kereta api di sana beda di sini. Kereta api di sana kalau mau berhenti begini, si Ungke satu teriak, ini picaban. Oke sudah picaban baru satu, terus jalan lagi, enggak, sampai di stasiun kedua, waduh picaban lagi yang kedua ini Ungke, yang kedua sampai yang stasiun keempat begitu juga. Ungke satu bilang kakaknya, Ungke ini suka keempat so pica semua, coba ngana turun pilih ya. Ungke satu turun dia lihat, dia bilang Ungke turun Jo, apa? Kurang velg. Dia tinggal velg Ungke, turun Jo.
Kenapa dia ajak saudaranya turun? Karena dia mengasihi saudaranya. Walaupun salah. Haleluya. Mari kita saling mengasihi. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang terakhir, aduh kok semua habis. Nanti lanjut lagi. Masih bulan Juli saya mau pulang. Ada kesempatan untuk nabung. Yohanes 14 ayat 23. Haleluya. Saya senang sekali khotbah Mas Saudara, benar. Haleluya. Yohanes 14 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Haleluya. Barang siapa mengasihi aku, barang siapa mengasihi Yesus. Tadi kita sudah berkata, kami mengasihi Engkau Tuhan. Sesuatu yang istimewa kita dapat. Firman Tuhan berkata, orang yang mengasihi Yesus, dia akan menuruti, mentaati firman Tuhan. Kalau ini, aduh berat bro, sorry ya. Orang kalau lakukan firman Tuhan ke orang yang sudah benar-benar kasih Tuhan, gak peduli. Walaupun bagi orang dunia itu rugi, tapi bagi dia itu adalah berkat luar biasa. Karena menuruti firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan harus menuruti firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, kami akan datang kepadamu. Kami di sini, Bapa Pencipta, Anak Penyelamat, Roh Kudus penghibur, penolong dan sebagainya akan datang kepadamu. Haleluya. Kami akan datang kepadamu. Asal engkau menuruti kebenaran firman Allah. Asal engkau menuruti apa yang disampaikan kepadamu oleh Tuhan. Karena di saat kita menuruti firman Tuhan, kami itu sesuatu yang surprise, kami datang. Saudara bisa bayangkan kalau Obama datang ke tempat ini. Penuh dengan CIA, FBI, semua penuh. Steril, pengawal presiden semua ada. Sebelum Obama datang sudah ada. Apalagi Tuhan Bapa kita di sorga. Sebelum dia datang, malaikat sudah memenuhi rumah saudara. Malaikat sudah memenuhi tempat ini. Bala tentara sorgawi sudah ada di tempat ini. Dan saya percaya ada banyak bala tentara sorgawi di tempat ini. Ada banyak malaikat Tuhan menyaksikan dan melihat apa yang kita buat saat ini. Karena pernah Yesus berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Wow, haleluya. Saya percaya Yesus ada di tengah-tengah kita saat ini. Dan kalau Yesus, Raja di atas segala raja ada di tempat ini, penuh dengan malaikat Tuhan, penuh dengan bala tentara sorgawi. Haleluya. Asal kita mau menuruti, mentaati firman Tuhan. Kalau kita menuruti, mentaati firman Tuhan, saya percaya sesuatu yang istimewa Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Coba kita lihat contoh di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-11. Kejadian pasal 22 Kejadian pasal 22 ayat yang keempat, mundur. Perhatikan di sini. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada dua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan
sembayang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya membawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Iya Tuhan." Lalu Abraham berfirman, Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Perhatikan ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Haleluya. Luar biasa, di sini Abraham sangat menuruti firman Tuhan. Tuhan datang kepada Abraham. "Halo Abraham." Abraham, "Iya Tuhan." "Kenapa enggak nelpon dulu Tuhan?" Tuhan bilang, "Zaman handphone, zaman John Kewa." Sorry Abraham. Mungkin Abraham di surga iri loh, dia pengen datang. Pengen pakai Galaxy 3, Galaxy 4. Di sana enggak ada. Tapi waktu ngobrol, Tuhan bilang, "Abraham, persembahkanlah anakmu yang engkau kasihi itu." Wow, Abraham mulai flashback. Dia ingat, "Tuhan, jangan bercanda dong. Saya nunggu janjimu itu sampai 100 tahun. Sampai giginya tinggal satu udah bercabang lagi. Istri saya sudah 90 tahun. Ya. Rambutnya sudah putih, mulai kuning lagi. Kalau sekarang kan omong-omong udah putih, dicet jadi kuning. Ini udah tua, enggak mungkin secara biologis enggak lagi." Tapi karena Abraham dengar-dengaran, setia. Akhirnya dikatakan besok paginya dia bawa, "Ayo Ishak, kita berangkat." Ajak dua budaknya, "Ayo kita jalan." Berangkat. Dia enggak tahu mau kemana. Saudara perhatikan, pas hari ketiga berarti ada 3 hari ya perjalanan. Pas hari ketiga dia baru lihat tempat. Oh, itu tempat yang tempatmu persembahkan Ishak. Ada waktu, ada selah dalam perjalanan. Saudara tahu apa yang terjadi di pikiran Abraham? Kalau saya yang jadi Abraham, stres di tengah jalan. Kenapa? Di tengah jalan iblis datang, "John, sayang itu anak. Kalau boleh itu kambing congek aja yang di belakang tuh. Ada kambing kurus tuh, itu ada domba udah sobat tulang. Itu ada domba yang kurus. Itu mungkin masuk ke Abraham." Abraham juga pikir, "Iya sebenarnya sih. Kan ini mau persembahkan Ishak satu-satunya. Mungkin Sarah nggak tahu. Coba Sarah tahu, dia kejar Abraham, enak aja lu Abraham. Dia kejar pakai parang ini. Mungkin diam-diam Ishak bawa, ayo. Jangan mama tahu. Kalau mama tahu habis kita." Tapi di jalan ini pikiran, kadang kita juga seperti itu kan. Di saat kita mau beri sesuatu yang terbaik kepada Tuhan, jangan lewat 2 hari. Kalau saudara sudah ada perpuluhan, langsung kasih saudara. Kalau saudara bilang, bulan depan aja kumpul dulu. Ya, kumpul, oke kumpul nanti pas bulan depan. Baru 1-2 hari ada tawaran murah bagus. Ini bagus, pakai dulu dah. Berubah. Ini Abraham ini ada waktu untuk berubah. Wah, udah ada tawaran si setan nih, benar-benar iblis nih. Ingatin terus, Abraham sayang kamu udah tua nggak dapat lagi. Udah kasih yang itu aja, yang kambing, yang domba, atau ada yang babi di sana taruhlah. Abraham mulai terpikir seperti itu.
Tapi dia tetap pertahankan firman Tuhan. Enggak, 3 hari loh saudara. Wow, berat. Ini kadang-kala juga kita seperti itu. Di saat kita mau jalankan persembahan, per detik berubah. Aduh, saya mau kasih berapa di situ? Ada isak, ada kambing kurus, ada domba conge, ada yang kento, pincang atau pincang itu pincang, yang pincang aja. Kan Tuhan bilang, aku nggak mau yang begitu, aku mau yang terbaik. Nah, aku mau yang terbaik karena Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Abraham tetap bertahan, oke Tuhan, aku tetap jalan. Pas sudah di tempat, dia akan persembahkan Ishak. Pikirannya tidak berubah. Haleluya. Demikian kita anak Tuhan. Jangan kita dimanipulasi oleh iblis. Pikiran kita jangan dipengaruhi oleh setan. Tapi biarlah pikiran ini benar-benar pikiran Kristus yang terus berjalan. Dan Abraham jalan, ayo. Pas sudah sampai ke bukit. Bukit itu enggak hutan seperti di Scranton, banyak hutan. Saya ke sana ke Scranton, banyak hutan. Di sana enggak. Waktu dia naik ini cuma semak-semak, pendek-pendek. Dia naik enggak ada kelihatan kosong. Kosong. Waktu dia mau lakukan firman Tuhan, menuruti dia mau persembahkan Ishak. Tiba-tiba suara Tuhan berbicara. Abraham, Abraham, ya Tuhan, jangan bunuh anak itu. Telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Haleluya. Setelah hal itu terjadi, Abraham menoleh ke belakang, sudah ada domba. Haleluya. Tadi dia naik terselubung, tertutup. Tapi waktu dia menuruti lakukan firman, dia lihat sudah ada domba. Di saat kau berani melakukan firman Tuhan, kau akan lihat berkat Tuhan gak jauh dari saudara. Haleluya. Oh, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan sediakan yang istimewa buat saudara. Tuhan sediakan yang surprise buat saudara. Sesuatu yang menakjubkan. Asal kita berani menuruti melakukan kebenaran firman Allah. Di balik kita melakukan kebenaran firman Allah, ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi jemaat Philadelphia di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau cuman gerintit kecil, haleluya, Tuhan bisa ubah ini Obama, Tuhan bisa ubah siapapun. Ini Tuhan yang berkuasa. Gak usah pernah takut. Tuhan bilang jangan khawatir. Kamu khawatir sedikit gak dapat apa-apa. Jangan khawatir, saya sudah serahkan sama Tuhan. Itu urusan Tuhan. Polisi tangkaplah saya. Kalau lo mau tangkap saya, ini bos saya, dia yang lagi jaga saya udah serahkan sama dia. Mau apa? Ini memang kelihatan iman kita seperti konyol. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau ini serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti Tuhan lakukan saja. Apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, lakukan. Karena Tuhan sediakan yang istimewa buat saudara. Inilah yang Tuhan mau supaya kita benar-benar mengasihi Tuhan. Inilah yang Tuhan mau supaya kita harus membenci kejahatan. Itu Tuhan suka. Paling Tuhan suka saudara benci kejahatan apapun. Yang paling Tuhan suka kita harus mengasihi. Mengasihi saudara. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Nah kalau kita benci orang berarti kita benci diri sendiri. Kalau kita sayang orang, aku sayang Pak Gembala, Pastor, berarti aku sayang diri saya. Kalau saya benci saudara, berarti saya benci diri saya. Itu aja patokannya. Jadi kita harus mengasihi saudara kita dan kita harus menuruti kebenaran firman Allah. Dan saya percaya sesuatu yang menakjubkan, yang istimewa ini Tuhan sediakan bagi kita hari ini. Percaya bukan besok. Amin. Tuhan sediakan hari ini, detik ini. Saya percaya firman Allah sudah disampaikan, firman Allah ya dan amin. Dan itu pasti terjadi buat saudara. Saya undang main musik. Kita mau nyanyi lagu tadi, yang lagu firman. Haleluya. Saya mau berdoa dulu buat saudara. Jangan-jangan saya nggak dapat jadwal lagi soalnya. Haleluya.
Yang ya Yesus baik tadi. Yang Yesus baik terakhir. Ayo singers. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, duduk dulu. Gak apa-apa, duduk dulu. Sebelum kita nyanyi lagi mempersiapkan, saya mau berikan kesaksian yang luar biasa. Tuhan itu ajaib, Tuhan berikan keindahan. Ada satu ibu di tempat pelayanan kami, dokter sudah vonis jam 12 malam mati. Ada dokter di sini, sorry saya tidak melawan dokter, tapi dokter bilang jam 12 malam mati, harus mati. Karena kayaknya kekurangan cairan. Jadi dia pakai cairan yang tabung itu, sekali pakai pokoknya mahal. Dia benar seperti perempuan yang pendarahan. Habis semua harta, habis. Rumah dijual sampai tinggal dipetakan, habis. Mobil semua, padahal tadinya orang kaya, habis. Anaknya pemuda kita setia. Waktu dia mengalami sakit itu, tetap nggak mau ke gereja. Padahal orang Pantai Kosta. Anaknya saja. Waktu itu anaknya panggil saya, "Om, berdoa dong buat mama." "Oh ya, boleh." Saya datang. "Mama mau?" "Iya." Datang ke kamar. Benar, kamarnya sudah dirapiin, sudah. Baju-bajunya sudah dirapiin, petinya ada. Sudah ada petinya. Saudara, siapa yang ragu? Saya yang ragu. Masa saya mau berdoa, "Tuhan, terimalah dia Tuhan, saya akan kirim hari ini." Waktu datang, saya tanya, "Kenapa ini sudah rapi-rapi?" Datang anaknya yang cewek, "Iya Om, dokter bilang ntar lagi." Ini saya berdoa jam 8 malam. "Ntar lagi, jam 12 malam dokter bilang pas cabut ini tabung ini, ibu akan mati." Wow, ini dokter lawan pendeta ini. Saya pikir kan. Dan jadi saya datang ke tante. "Tante kenapa?" Katanya. "Iya bro, doakan Jo." Kalau lihat logatnya sudah tahu asli mana. "Doakan Jo supaya saya masuk surga." Enak aja, nggak rajin ke gereja mau minta masuk surga, ya kan? Bisa, wah kelihatan udah pasrah ibunya. Benar. Saya juga jadi khawatir, ini mau sembuh apa mati kan? Saya datang, "Tante, jadi dokter bilang begitu." "Tante percaya dokter?" "Iya dong bro, ini dokter spesialis." "Oh ya?" Saya bilang, ada satu spesialis di atas spesialis. Dokter di atas segala dokter, Tuhan Yesus. Kan itu kan bro, ini orang yang gak punya iman. Saya ingatkan tadi yang Lazarus sudah 4 hari. Lazarus sudah 4 hari, ibu belum 4 hari dikubur. Iya ya, ibu masih mau hidup, masih muda. Saya bilang itu hati saya nggak sejahtera, ini mau sembuh apa enggak, saya yang khawatir. Saya khawatir aja, Tuhan tolong, apalagi sungguh-sungguh kan. Saya bilang, "Bu, ini firman, ibu mau nggak? Kita percaya Tuhan tolong, tapi ibu selesai Tuhan sembuhkan, rajin ya." "Oh iya di bro, saya mau hidup lagi, saya pengen lihat cucu, anak-anak saya belum menikah." Itu kan. Jadi Pak Pendeta, saya bisa sembuh nggak? Wah, dia balik ke saya yang ragu. Ini sembuh nggak ya? Saya bilang, Tuhan Yesus aja bisa bangkitin orang mati, apalagi ibu cuman sakit. Saya kasih biar Tuhan yang di depan kan. Kalau Tuhan yang di depan, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan di depan. Jangan John di depan, keok. Mesti Tuhan. Waktu kita berdoa, ayo berdoa. Anak-anak muda kami banyak dulu, terus kumpul semua keluarganya. Ayo kumpul semua ruangan. Saya bilang waktu itu, saya merasa roh udah mulai bekerja, saya rasakan. Dan tadinya khawatir sudah mulai benar. Wah percaya, ini akan ada mujizat. Saya bilang, siapa di antara kalian yang kurang percaya dan tidak percaya, keluar dari ruangan ini. Harusnya saya yang keluar. Saya yang ragu-ragu. Tapi nggak ada, semua pada nangis sudah sungguh-sungguh. Wow, tinggal saya. Saya jadi sungguh-sungguh lagi, Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Langsung kita nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Oh haleluya, belum terusin aja udah terasa. Waktu itu saudara selesai saya berdoa, Tuhan engkau jamah ibu ini. Dalam nama Yesus cabut perkataan dokter.
Ibu ini tidak jadi mati. Ibu ini sembuh dari segala penyakit di dalam nama Yesus Kristus. Langsung ibu berdiri. Terima kasih bro, terima kasih. Saya percaya saya hidup. Tak percaya saya sembuh. Benar, terus terang saya nggak percaya. Benar, saya nggak bohong. Namanya manusia kan. Oh, Tuhan, saya udah berdoa begitu terus mati gimana kan? Tapi ini pergumulan saya. Iya bu, pasti Tuhan tolong. Ayo mudah pulang semua. Saya udah nggak tahan. Saya nggak mau ditinggal terus itu. Saya pulang. Sudah tahu saya ngapain di rumah. Saya doa semalam-malaman. Saya bilang, Tuhan, kehidupan ada di tangan-Mu Tuhan. Kuasa ada di tangan-Mu. Mujizat ada di tangan-Mu. Nyatakan Tuhan. Pas sudah jam 12, iblis bisik. Udah KO dia. Enggak, Tuhan tolong dalam nama. Sudah jam 12. Nah dalam nama saya. Haleluya, saya sembah. Saya sendiri, saya sembah. Sudah tahu pagi-pagi jam 7. Anak muda, anaknya muda ini datang. Dia lari-lari, om dari jauh, om. Waduh sudah ini. Om, kenapa? Om, dia datang. Om sampai dia berlutut di kaki saya. Kenapa? Ya udahlah, bersyukur aja dan mengucap syukur dalam segala hal. Udah begitu dia. Om, enggak. Mama, hidup. Wow, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan ajaib. Tuhan sangat baik. Tuhan luar biasa. Tuhan sediakan lebih lagi bagi saudara pagi hari ini. Kita nyanyi itu, Yesus baik. Ya Yesus baik. Haleluya. Yesus baik. Baik. Yang lebih firman tadi. Ya Yesus baik. Ya Allah baik. Ya Allah, haleluya. Bangkit berdiri. Ya Allah baik. Ya baik. Ya Yesus baik. Oh. Ya Haleluya. Oh. Amin. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik. Ya Allah baik, dengan setengah suara. Ya, haleluya. Rasakan hadirat Tuhan. Dia ada bersama kita saat ini. Dia sangat baik buat engkau. Dia sediakan yang terbaik buat saudara saat ini. Dia sediakan yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Jesus. Kuasanya masih ada sampai saat ini. Mujizat terus ada. Kebaikannya terus ada. Kasihnya terus ada bagi kita. Haleluya. Glory, haleluya. Rasakan hadirat Allah. Yesus ada bersama kita pagi hari ini. Ya Allah baik. Dia baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Oh ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Amin. Ya Yesus baik. Ya baik bagiku. Haleluya. Haleluya. Glory. Yesus baik bagi kita. Yesus perhatikan engkau. Yesus sangat peduli dengan engkau. Glory. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu apa pergumulanmu. Tapi Yesus yang baik,
Yesus yang Maha tahu. Dia sangat tahu. Dia sangat peduli dengan engkau saat ini. Dia mau menolong engkau. Saat ini dia mau menolong engkau. Dia mau memulihkan engkau. Dia sediakan yang terindah buat engkau saat ini. Haleluya, Jesus. Kau yang mau didoakan, engkau angkat tangan kananmu. Haleluya. Haleluya, Jesus. Haleluya. Tuhan, Kau banyak yang memerlukan engkau. Banyak yang membutuhkan engkau, Tuhan. Mereka perlu engkau, Tuhan. Syara lama masih. Kami percaya engkau ada bersama kami. Saya merasakan kuasa Allah yang dahsyat ada dari mimbar ini. Dan kuasa itu sedang turun atas saudara. Kuasa Allah itu sedang menurun ke kehidupan saudara. Syara lama. Kuasanya kuat. Kuasa Allah kuat dari tempat ini. Dia sedang turun menjamah engkau. Dia turun siap menolong engkau. Dia sangat siap tampil untuk menolong engkau. Syatakara lama. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya tergerak untuk mengundang saudara. Saya tergerak untuk berdoa buat saudara. Melalui tangan kami hamba-hamba, tangan Tuhan turun akan menjamah engkau. Tuhan akan men-touch saudara. Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kerinduanmu. Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa, surprise bagi engkau. Haleluya. Saya undang engkau ke depan, maju. Terus saya berdoa khusus buat saudara. Ya Allah baik, haleluya. Saudara maju ke tempat, tinggalkan tempat dudukmu. Raih surprise Tuhan. Raih. Ada kuasa, ada Yesus. Yesus siap menjamah engkau. Yesus siap menolong engkau. Haleluya, Yesus. Amin. Amin. Maju dengan iman, maju dengan pengharapan. Maju dengan iman, maju. Maju ke sini, haleluya. Maju ke sini. Maju, haleluya. Tinggalkan tempat. Ada kesempatan buat saudara saat ini. Kesempatan yang indah buat saudara. Maju ke depan, maju. Ke depan, haleluya. Ke depan, ya, ke depan lagi. Sini aja, haleluya. Ya, Allah, ke depan. Iya, ke depan. Dia baik. Ya, Yesus baik. Oh ya, Yesus. Haleluya, Yesus baik buat engkau. Yesus. 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 Amin. Amin. Saudaraku, haleluya. Tuhan bicara dengan jelas. Tuhan mengasihi engkau. Masih ada di tempat duduk yang engkau. Oh, Tuhan mau menjamah engkau. Haleluya. Apabila ada masih di tempat duduk yang mau ke depan, silakan engkau maju ke depan. Ini kesempatan buat engkau, kesempatan buat saudara dengan Tuhan. Oh ya, Yesus. Oh, turunlah kuasamu yang dahsyat. Kuasa sorgawi turun memenuhi anak-anakmu yang datang berlutut di hadapanmu Tuhan. Mereka butuh engkau, mereka perlu engkau. Jamah dalam nama Yesus. Turun kuasamu. Syara lama. Terima Roh Kudus turun menjamah. Syara lama. Syatakara lama. Glory, jamah. Roh Kudus turun. Roh Kudus jamah. Syara lama takara. Oh glory, haleluya, Jesus. Urapanmu turun. Urapan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sakit sembuh, yang bermasalah Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Syakara lama. Haleluya. Glory, Jesus. Syara lama. Glory, syatakara lama. Turun kuasamu. Haleluya, kuasamu turun dalam nama Yesus. Syatakara lama. Dalam nama Yesus, syatakara lama.
Dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus mengalir, menolong dalam nama Yesus. Ajaib. Haleluya, Yesus. Mengalir. Siapa lama-lama. Siapa karena lama-lama mengalir. Haleluya, Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus mengalir dalam nama Yesus. Siapa karena lama-lama. Siapa karena lama-lama. Siapa lama-lama. Mengalir. Haleluya. Yesus Haleluya. Ya Yesus baik. Yesus baik bagiku. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik Kami percaya Jesus. Kami percaya Engkau baik. Engkau baik. Mujizat-Mu nyata bagi kami. Kami percaya. Jesus. Alamataka ya raya masanda rataka ya masaya rata. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Jesus, Engkau baik, Engkau baik. Jesus, Engkau baik. Kami percaya Jesus. Kami percaya Jesus. Kami percaya Yesus. Kami percaya Jesus. Engkau baik. Engkau baik. Ya Jesus. Saya ratakan. Lamataka lama-lama saya rata. Haleluya. Haleluya. Ya. Amin. Amin. Oh Tuhan, tidak ada kata lain yang dapat kami mau katakan. Ya Yesus. Ya. Amin. Engkau baik, Engkau baik. Yesus. Amin. Engkau baik. Ya. Yesus. Katakan sekali lagi, katakan Jesus alamataka ya malamasanda rataka. Yes, yes, haleluya. Iya, Yesus iya, Yesus Yesus bagiku. Yesus bagiku. Iya bagiku. Yesus baik. Yesus baik. Katakan Yesus baik. Katakan Yesus baik. Katakan Yesus baik.
Katakan Jesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Yesus baik. Engkau baik. Engkau Yesus. Hanya Engkau Yesus. Amin. 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 Yesus baik. Dengar hai iblis. Dengan hai kebimbangan dan keraguan. Dengar segala apa yang membingungkan kami, menakutkan kami. Pada saat ini kami mau katakan bahwa Yesus baik. Iblis dengar. Iblis biar engkau gemetar. Bahwa kami mau katakan Yesus baik dalam hidup kami. Haleluya. Yesus baik. Ya raya mataka ya malamasa ya rataka. Ya raya malamataka ya masa. Roh Kudus bekerja lebih lagi dalam hati dan pikiran kami. Kami tidak mau dibodohi. Kami tidak mau berada dalam kebimbangan dan keraguan. Kami tidak mau berada dalam ketakutan. Tetapi kami percaya bahwa Yesus baik. Yesus mengasihi kami. Yesus ada bersama kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Yang terbaik Bapa bisa berikan yaitu Yesus datang ke dunia ini, dia mati bagi kami. Tuhan saja datang ke dunia ini memberi nyawa bagi kami. Apalagi apa yang kami butuhkan, kami perlukan. Apalagi dengan keadaan yang saat ini kami hadapi. Yesus sangat baik. Yang terbaik dia sudah berikan bagi kami. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu sudah disampaikan. Ada yang lebih khusus, lebih istimewa kami akan lihat. Kami akan alami mujizat itu nyata dalam kehidupan kami. Karena Allah kami tidak pernah berubah. Janjinya kekal selama-lamanya. Janjinya tidak ada satupun yang tidak bisa dia perbuat bagi kita. Semua Yesus bisa perbuat. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah datang menguatkan kami. Firman-Mu saat ini kami ambil kebenaran. Kami simpan di dalam hati kami. Dan biar ini menjadi perenungan kami. Siang dan malam apapun yang kami hadapi. Bahwa Yesus menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Yang istimewa dalam hidup kita. Asalkan kita mau mengasihi Tuhan. Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus. Buat kami lebih lagi mengasihi Tuhan daripada hari-hari kemarin. Roh Kudus buat kami lebih mentaati lagi Tuhan. Lebih daripada hari-hari yang kemarin. Roh Kudus buat kami lebih lagi. Kami mau melakukan bukan kehendak kami, kemauan kami. Tapi buat kami lebih lagi Roh Kudus. Lebih mengasihi Tuhan. Lebih lagi kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan kehendak kami. Bukan mau kami, tetapi maunya Tuhan. Biar itu yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena itunya tanda kami mengasihi-Mu Tuhan. Roh Kudus sekali lagi mampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Pelayanan yang ada di Indonesia, mari Tuhan akan pakai suami istri, anak-anak, keluarga, bahkan seluruh jemaat pun diberkati oleh Tuhan. Pakai mereka Tuhan, kami percaya iblis tidak senang melihat segala sesuatu yang terjadi, tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada apa yang ada di dunia ini. Kami percaya pelayanan akan bertumbuh lebih luar biasa lagi. Pakai selagi berada di Amerika, Tuhan sertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami semua yang ada pada saat ini, yang susah dihiburkan,
yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang menerima lawatan. Pengharapan ada di dalam tangan Tuhan, jawaban ada di dalam Yesus, dan sudah menjawab saat ini bahwa hidup kita ini menerima kebaikan Tuhan yang spesial, yang istimewa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi buat kami semua mau menjadi sama seperti Kristus. Karakter kami lebih mengasihi Tuhan, maka kami mau menjadi sama seperti Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati ya. Terima kasih buat pendeta John Kewas dari Bekasi. Nggak kalah hebatnya dengan pendeta dari Medan ya. Ketua umum, Tuhan mau pakai pendeta John Kewas. Mau lebih besar lagi. Haleluya. Kita mau terima berkat, sukacita dari surga, kita mau berikan persembahan, bawa gitu ke depan. Haleluya.